Halo guys, kembali lagi di channel Yanda Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul Sword of Destiny yang dirilis pada tahun 2021. Jadi film ini mengisahkan seorang ahli pandai besi yang diminta kaisar untuk menempa pedang Hang Wang, yaitu pedang terkuat di bumi. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan anak laki-laki bernama Meng Yang yang melihat seorang prajurit di tengah hujan lebat. Meng Yang pun menjadi ketakutan dan bergegas ke ayahnya yang sedang membuat pedang. Ternyata ayah Meng Yang ini adalah Meng Zizi, orang yang cukup terkenal karena mahir dalam membuat pedang di seluruh Tiongkok. Bahkan, kaisar pun memintanya untuk membuat pedang istimewa yang disebut sebagai Hanwam. Saking istimewanya, banyak orang yang menyerang untuk mengambil pedang tersebut. Jadi Meng Zizi segera membuat pedang kuat lainnya yang dinamai Chung Ying untuk melawan pedang ajaib Hanwam. Sementara itu, di depan Meng Zizi kerja, terjadi perkelahian besar antara orang-orang yang ingin melindungi Meng Zizi dengan para prajurit. Selang beberapa saat setelah Meng Zizi menyelesaikan pedang Chung Ying, ia menyuruh Meng Yang pergi melarikan diri sambil memberikan pedang Chung Ying yang baru saja setengah jadi. Meng Zizi lalu mendorong Meng Yang ke dalam sungai sebelum akhirnya ia ditangkap oleh para prajurit. Pemimpin prajurit yang bernama Zhao Han lalu merebut pedang Hanwam dan kemudian membunuh Meng Zizi. Scene lalu menampilkan saat Meng Yang sudah tumbuh remaja dan menjadi nakal bersama teman-temannya yaitu Dalao dan Zuko. Mereka sering mengganggu orang yang lewat di depan tongkrongan mereka. Lalu, di suatu hari saat mereka mencoba merampok sejumlah emas dari seorang pria, Meng Yang pun mengeluarkan pedang Chung Ying-nya, namun langsung dihentikan oleh pria tersebut yang memiliki refleks sangat cepat. Meng Yang pun tak lagi-lagi berani dengan pria tersebut. Di waktu yang sama, pria misterius itu menyadari pedang yang dimiliki Meng Yang dan menanyakan dari mana ia mendapatkannya. Namun, Meng Yang dengan kemblitinya tak mau memberitahu asal pedang tersebut. Pria itu juga tak terlalu peduli dan pergi begitu saja setelah memberi Meng Yang sebuah liontin giok. Beberapa saat kemudian, ketiga bujang itu sampai di sebuah kota yang disebut Red City. Di situ terlihat banyak orang yang sudah menunggu gerbang dibuka untuk masuk ke dalam Red City. Tetapi para penjaga tak mau membukakan gerbangnya. Sampai akhirnya seorang pria dengan pakaian serba putih muncul yang ternyata adalah Pangeran Dulian. Di mana ia curhat kepada penjaga kalau ia sebenarnya ialah pangeran yang diusir dari istana. Alhasil kepala penjaga pun mengabulkan permintaan Dulian untuk membukakan gerbang tersebut. Meng Yang kemudian menyerahkan liontin giok itu ke seorang gadis yang tinggal bersamanya. Gadis itu adalah Xiao Yu. Meng Yang memintanya agar menggunakan liontin itu untuk membayar utang mereka ke seorang pria bernama Mr. Singh. Singkat cerita, Xiao Yu pun pergi menemui Mr. Singh untuk melunasi hutang mereka. Xiao Yu juga mengarang cerita tentang mendapatkan giok tersebut. Namun, Mr. Singh tak mau menerima giok itu karena ia tahu kalau giok itu milik Zhongzhan, si pemilik pedang terkenal. Lalu, Mr. Singh malah membuat kesepakatan dengan Xiao dan yang lainnya. Jika mereka bisa membunuh Zhongzhan, maka hutang mereka lunas. 这玉佩我亲眼看见他掉下悬崖的。 拿着他的人头来。 Sementara itu, Meng Yang mendatangi seorang pembuat pedang untuk mengasah pedangnya. Namun pembuat pedang mengatakan kalau pedang ini terlalu unik untuk ia kerjakan. Meng Yang pun kembali menemui teman-temannya, akan tapi ia tetap di luar dan mendengar percakapan mereka. Di mana mereka kesal karena tak memiliki pekerjaan. Mendengar hal ini, Meng Yang pun merasa tak enak. Jadi, ia pun pergi ke makam ayahnya untuk menjernihkan pikiran.
Di sana, Meng Yang juga melihat Dulian sedang menyantai sambil memainkan serulingnya. Di keesokan harinya, Meng Yang memutuskan untuk menjual pedangnya dan mendapatkan uang untuk teman-temannya. Akan tapi, Xiao Yu tiba-tiba muncul dan langsung menghentikannya. Bersama dengan itu, Mr. Singh juga muncul untuk menawarkan mereka pekerjaan, yaitu mengawal seseorang untuk pergi ke kerajaan dan akan dibayar dengan jumlah yang lumayan. Meng Yang dan teman-temannya pun langsung bersemangat mendapatkan pekerjaan tersebut. Di hari berikutnya, mereka mulai berangkat menemui orang yang akan mereka antar ke kerajaan, dan ternyata orang itu adalah Dulian. Mereka pun memulai perjalanan mereka sambil diawasi oleh kepala penjaga dan Mr. Singh di atas gerbang. Di malam harinya, gerombolan itu sampai di penginapan mewah. Xiao Yu pun berpikir kalau Dulian ini orang penting. Dan saat makan malam, Meng Yan mencoba menguji Dulian untuk melihat apakah pria itu memang kaya atau orang penting seperti pangeran. Tapi, akhirnya Dulian mengaku ke mereka kalau ia adalah pangeran. Meskipun begitu, Dulian tak sombong dan mengajak mereka makan bersama di satu meja. Bersama dengan itu, Pangeran Dulian lalu melihat pedang Chung Ying milik Meng Yan dan menganalisa kualitas-kualitas khusus dari pedang tersebut hanya dengan melihat sekilas. Setelah makan malam, Xiao Yu dan Meng Yang kemudian mengobrol untuk memutuskan melanjutkan perjalanannya sebelum matahari terbit. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara kecapi. Ternyata, musik itu sebagai tanda untuk sekelompok penjahat untuk menyerang. Seketika kelompok penjahat itu pun mengejar dan menyerang Pangeran Dulian. Pertarungan antara gerombolan Meng Yan dan sekelompok penjahatan pun terjadi. Tapi akhirnya, Meng Yang and the gang berhasil menjatuhkan para penjahat tersebut. Si pemain kecapi itu lalu muncul, dan pria itu adalah Zhong Zhan. Meng Yan pun terkejut karena pedangnya tiba-tiba menyala tepat setelah Zhong Zhan muncul. Di saat itulah, Zhong langsung melakukan serangan ke Pangeran Dulian. Namun, Meng Yan berhasil menghentikannya dengan serangan pedangnya dan membuat Zhong serta kelompoknya mundur. Tetapi, salah satu anak buah Zhong dengan sengaja menyalakan api dan membakar penginapan tersebut. Untungnya, Meng Yang dan yang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Karena perjalanan mereka terlalu beresiko, Pangeran Dulian pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Namun Meng Yan menolak dan ia malah minta Xiao Yu untuk membawa yang lain pulang, sedangkan Meng Yan menemani Pangeran Dulian melanjutkan perjalanannya. 放心，我收到走了。那你小心。 Keesokan harinya saat keduanya melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sisa-sisa pembunuhan di tengah hutan. Jadi mereka pun mengambil jalur yang sekitarnya lebih aman. Sebelum melanjutkan perjalanan, Meng Yang menggantungkan liontin gioknya di pohon bambu. Tak lama kemudian, mereka sampai di pedesaan untuk beristirahat sebentar. Keduanya juga sempat marung di warung Mr. Kongzi, tapi tiba-tiba beberapa penjahat muncul. Jadi, Mr. Kongzi langsung membawa Pangeran Dulian dan Meng Yan ke dalam warung untuk bersembunyi. Karena penjahat itu tak menemukan Pangeran Dulian, mereka pun akhirnya menyeret Mr. Kongzi. Melihat hal itu, Meng Yan pun jadi kesal dan berniat membantu Mr. Kongzi. Namun, Pangeran Dulian menahannya untuk mencari solusi lain. Ia mengungkapkan kalau tujuannya pergi ke kerajaan untuk naik tahta dan membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Sementara itu, di tempat lain, Zhong melihat liontin giok yang sebelumnya digantung oleh Meng Yan. Di malam harinya, Meng Yan dan Pangeran Dulian mengobrol membahas bagaimana Pangeran Dulian terpaksa pergi ke Red City karena ada yang menuduhnya tak mengikuti aturan sang raya. Bahkan, orang itu juga berencana untuk membunuhnya jika Pangeran Dulian kembali ke kerajaan. Di tengah obrolan itu,
Meng Yan lalu pergi sebentar untuk pipis. Namun di saat itulah Zhong muncul dan menanyai Meng Yan dari mana ia mendapatkan pedang Chongying tersebut. Akan tapi Meng Yan menolak untuk menjawab pertanyaan itu dan bersiap untuk memulai pertarungan. Di waktu yang sama, mereka mendengar suara aneh yang ternyata adalah teman-teman Meng Yan yang kembali lagi untuk membantunya. Ketika Meng Yan dan yang lainnya mencoba pergi, Zhong serta anak buahnya segera melakukan serangan ke mereka. Di tengah pelarian mereka, Dalu tersandung yang kemudian dibantu oleh Zuko. Dan saat Meng Yan ingin membantu, Pangeran Dulian menghentikannya karena itu terlalu berbahaya. Alhasil, Daluo dan Zuko pun mati di tangan anak buah Zhong. Sedangkan Pangeran Dulian, Meng Yan, dan Xiao Yu berhasil melarikan diri dan tergelincir di jurang. Meng Yan pun jadi kesal karena kehilangan sahabat-sahabatnya. Selang tak lama, sekelompok pemberontak menemukan mereka dan membawa mereka ke Komandan Zhou. Awalnya, Komandan Zhou tak mengenali Pangeran Dulian, tapi setelah pangeran menceritakan tentang kejadian yang dialaminya, Komandan Zhou merasa kasihan dan membiarkan mereka istirahat sebentar. Di malam harinya, Pangeran Dulian menemui Komandan Zhou untuk mengucapkan terima kasih karena membiarkan mereka beristirahat. Dulian lalu memperhatikan beberapa bilah kayu yang berisi puisi lama yang tertulis di atasnya dan bisa menyelesaikan puisi-puisinya yang belum selesai. Komandan Zhou pun kagum dengan kecerdasan Pangeran Dulian dan menyarankan agar pangeran sementara waktu tinggal bersama mereka. Tak lama kemudian, Pangeran Dulian melihat Meng Yan sedang melatih kemampuan bela dirinya. Dulian pun bergabung untuk membagikan beberapa tips saat bertarung menggunakan pedang. Sang pangeran mengajari Meng Yan agar yakin pada diri sendiri meskipun pedang Chongying sudah agak tumpul karena tak pernah diasah. Di pagi harinya, Meng Yan, pangeran, dan Xiao Yu melihat jalan keluar di dalam goa tempat para pemberontak berkumpul. Tapi sebelum mereka kabur, Komandan Zhou berhasil menangkap mereka dan menyadari kalau ia sudah membantu Pangeran Dulian. Tapi mereka malah mencoba pergi begitu saja. Komandan Zhou pun tanpa ragu menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Pangeran Dulian dengan cara dibakar. Dan saat Dulian akan dieksekusi, Meng Yan mengajukan diri untuk menyalakan apinya. Tapi tentunya hal itu tidak dilakukan Meng Yan karena ia malah memanfaatkan momen ini dengan mengatakan kalau Pangeran Dulian ini sangatlah baik. Bahkan, istri Komandan Zhou juga setuju dengan pernyataan Meng Yan. Mendengar hal itu, Komandan Zhou pun berubah pikiran dengan membebaskan Pangeran Dulian. Tak hanya itu, Komandan juga memberi arah jalan tercepat untuk menuju ke kerajaan. Dan akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di lain tempat, Zhong memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menyerahkan pedang Hanwam-nya ke Jenderal Zhou Han. Namun, keputusan Zhong itu membuat Jenderal marah sampai-sampai ingin membunuh Zhong menggunakan pedang tersebut. Untungnya, Zhong dengan cepat menghindar dan mengancam balik sang jenderal menggunakan pisau. Sementara itu, Meng Yan dan yang lainnya melintasi Sungai Han menggunakan getek. Meng Yan dan Dulian lalu mulai mengobrol tentang pedang Chongying milik Meng Yan yang diberikan oleh ayahnya. Pangeran Dulian juga mengucapkan terima kasihnya ke Meng Yan karena sudah membantu melepaskan Dulian dari sekelompok pemberontak. Tak lama setelah mereka sampai di daratan, Zhong muncul lagi tapi langsung pergi begitu saja. Kini, Meng Yan dan yang lainnya hampir sampai di kerajaan. Namun lagi-lagi mereka dihadapi dengan rintangan lain, yaitu munculnya Jenderal Zhou Han bersama pasukannya. Dan saat Meng Yan melihat pedang Hanwam yang dibawa oleh Zhou Han, ia menyadari kalau pedang itulah yang digunakan untuk membunuh ayah Meng Yan. Karena dendam lama, Meng Yan pun segera menyerang jenderal dan pertarungan antara mereka akhirnya terjadi. Sayangnya, dalam pertarungan ini, Meng Yan bukanlah pemenangnya. Jadi, Pangeran Dulian menawarkan dirinya untuk disandra. Dan sebagai gantinya, mereka harus melepaskan Meng Yan serta Xiao Yu.
Dengan berat hati, Meng Yan lalu membawa Xiao Yu yang terluka ke atas kuda. Di malam harinya, Meng Yan dan Xiao Yu duduk bareng sambil melihat sunset. Xiao Yu yang tak kuat menahan lukanya pun akhirnya menyerah dan mati di rangkulan Meng Yan. Setelah kehilangan Xiao Yu serta teman-temannya, Meng Yan memutuskan untuk membuang pedang Chung Ying-nya. Sementara itu, Pangeran Dulian sampai di kerajaan dan melihat ayahnya yang sudah sekarat karena sakit. Tapi, kesedihannya malah bertambah karena Jenderal Zhou Han tanpa ragu membunuh kaisar tepat di depan Pangeran Dulian. Dan parahnya lagi, Jenderal Zhou Han dengan sengaja menempatkan pedangnya di tangan Dulian dan menikam dirinya sendiri. Seolah-olah Dulianlah yang membunuh Zhou Han. Alhasil, Dulian pun ditangkap dan dikurung, sedangkan Zhou Han yang pura-pura mati tersenyum bahagia. Di sisi lain, Meng Yan kembali ke tempat persembunyiannya para pemberontak. Tapi di sana ia malah mendapati semua orang terbunuh dengan kejam. Di sini ia lalu bertemu dengan Zhong. Ia mengungkapkan kalau kekacauan ini semua sudah diatur oleh Jenderal Zhou Han. Zhong juga mengatakan kalau pedang Chung Ying milik Meng Yan ini sangat istimewa dan berpotensi mengalahkan pedang Han Wom. Mengetahui hal itu, Meng Yan akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali pedang Chung Ying yang sebelumnya sudah ia buang. Tak lama kemudian, Meng Yan menemukan pedangnya tertancap di bebatuan. Saat ia mencabutnya, Meng Yan dibawa ke suasana runtuhan tempat kerja ayahnya yang dulu, di mana ia terbayang dengan masa lalu suramnya. Meng Yan lalu menjeburkan diri ke sungai, di mana ia melihat visi ayahnya yang menekankan kalau Meng Yan harus menggabungkan tekadnya dengan pedang Chung Ying. Di hari berikutnya, Pangeran Dulian ditetapkan bersalah dan siap untuk dieksekusi di depan kerajaan. Di waktu yang sama, Meng Yan muncul untuk menghentikan eksekusi tersebut. Dan ia datang tidak sendirian, melainkan bersama warga kerajaan lalu Komandan Cho yang masih hidup dan juga Zhong. Alhasil, pertarungan besar pun terjadi. Tak tinggal diam, Meng Yan lalu masuk ke dalam kerajaan untuk menolong Dulian. Dan saat Meng Yan melawan para prajurit, darahnya menyatu dengan pedang Chung Ying yang akhirnya pedang itu menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Kini hanya tersisa satu musuh, yaitu Jenderal Zhou Han. Jadi, Meng Yan menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan Zhou Han. Dengan menggunakan pedang Chung Ying, Meng Yan akhirnya berhasil mengalahkan Jenderal Zhou Han dan menyelamatkan Pangeran Dulian. Para warga kemudian mulai bersorak-sorai setelah melihat Pangeran Dulian yang masih selamat. Dulian juga mengucapkan terima kasihnya ke Meng Yan yang beberapa kali sudah menyelamatkannya. Sementara itu, Meng Yan yang sudah menyelesaikan misinya memilih untuk kembali ke tempat kerja ayahnya yang dulu untuk mencari ketenangan. Beberapa tahun kemudian, Meng Yan mendapatkan kunjungan dari Pangeran Dulian yang sejak kejadian itu diangkat menjadi Kaisar Tiongkok. Di situ, Pangeran Dulian terlihat memainkan sulingnya yang mengingatkan Meng Yan saat pertama kali mereka bertemu. Dan film pun berakhir. Oke adik-adik, itulah alur cerita film Sword of Destiny. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari IND, sampai jumpa di video berikutnya.